Halo teman-teman, di video ini kita akan sama-sama belajar bab 11 dan bab 12 dari Multimedia Based Instructional Design. Ada begitu banyak pilihan media saat ini. Nah, untuk memilih media yang tepat untuk kita gunakan, maka di sini kita akan belajar langkah-langkah menganalisa media. Langkah yang pertama, ajak timmu, ajak para ahli materi dan juga penggunamu untuk menilai faktor-faktor yang sudah dituliskan di dalam buku ini, tepatnya di bagian Appendix E, halaman 354. Langkah yang kedua, gunakan lembar kesimpulan untuk menghitung hasil dari penilaian semua tim kamu. Langkah yang ketiga, kemudian hitung dan susun hasilnya menjadi sebuah susunan yang bertingkat atau sebuah list yang berurutan, di mana yang paling tinggi nilainya adalah yang paling memungkinkan sebagai media yang akan kamu pilih. Langkah yang keempat adalah mempertimbangkan kelebihan serta keterbatasan dari media-media tersebut. Teman-teman bisa membaca bagian dari buku ini yang menjelaskan tentang kelebihan dan keterbatasannya, atau bisa juga mencari informasi terbarunya menggunakan internet. Langkah yang kelima adalah membandingkan hasilnya lalu membuat keputusan dari sekian banyak pilihan media-media yang tadi. Langkah berikutnya, teman-teman juga perlu membandingkan dengan tujuan yang sebenarnya dibutuhkan dalam pengembangan ini. Teman-teman tentunya sudah membuat terlebih dahulu tujuan tersebut seperti yang sudah dipelajari di chapter 10. Ingat bahwa dalam satu tujuan bisa menggunakan lebih dari satu media. Dan langkah yang terakhir, jangan lupa untuk mendokumentasikan hasilnya. Jangan terburu-buru. Teman-teman, ketika kita memilih media, jangan hanya berdasarkan, oh media ini nih yang lagi aku suka, atau media ini nih yang lagi viral saat ini, atau berdasarkan, oh pakai media ini aja yang paling canggih. Nah, percuma kalau misalnya teman-teman hanya mengandalkan hal-hal tersebut, tapi ternyata pesan yang ingin disampaikan ke pembelajar tidak sampai, kemudian tujuannya pun tidak tercapai, maka hal tersebut akan percuma. Oh iya, selain itu teman-teman juga bisa loh menggunakan lebih dari satu media, yang artinya mengkombinasikan beberapa media. Contoh teman-teman pakai media video, juga pakai media berbasis web, dan lain sebagainya. Hal ini dinamakan blended solution, yaitu mengkombinasikan beberapa jenis media. Dan satu lagi, memang kita hidup di lingkungan yang sangat senang dengan yang namanya hiburan, dan membuat multimedia yang semakin menghibur tentu akan membuat kita nampaknya semakin mendapat apresiasi dari para pengguna media kita. Tapi jangan jadikan itu sebagai tujuan utama. Ingat kembali, yang kita kembangkan bukanlah media yang hanya untuk menghibur, tapi media-media untuk pembelajaran. Jadi, yang terutama adalah bagaimana tujuan kita tercapai, yaitu untuk menyampaikan pesan-pesan atau materi-materi. Itu tadi langkah-langkah untuk menganalisa media. Sekarang kita pindah ke bab 12 dan kita akan belajar bagaimana caranya menganalisa data. Teman-teman sudah melakukan serangkaian analisa. Yang terakhir tadi analisa media. Nah, sekarang kenapa kita akan melakukan analisa data? Yaitu untuk melihat hal-hal yang tersedia yang ada di luar dari diri kita atau tim kita ini, yang mungkin bisa menolong kita untuk mengembangkan pembelajaran. Nah, kita akan menggunakan mesin pencarian atau melakukan browsing untuk menemukan data-data tersebut. Hal ini kita lakukan sebelum yang namanya melakukan analisa biaya. Langkah yang pertama dari analisa data adalah mengidentifikasi informasi-informasi yang kita butuhkan supaya kita bisa fokus dalam pencarian. Nah, pencarian di sini sebenarnya tidak hanya bergantung pada internet. Teman-teman bisa langsung tanya ke vendor-vendor atau pihak-pihak yang terpercaya. Tapi yang paling gampang sih memang menggunakan internet.
Kalau daftar list informasi yang ingin dicari sudah dibuat, kemudian kita mengumpulkan informasi-informasi tersebut. Termasuk di dalamnya juga seperti materi-materi pembelajaran, kegiatan-kegiatan pembelajaran, konten, apapun itu. Nah, teman-teman, ingat ya, pastikan mencari pada sumber-sumber situs-situs yang terpercaya. Langkah yang ketiga, kalau semua datanya sudah terkumpul, ini saatnya mengevaluasi informasi yang teman-teman sudah dapatkan. Berdasarkan tujuan yang sudah direncanakan, berdasarkan pembelajarnya dan kebutuhannya, juga berdasarkan waktu dan biaya yang memang sudah dianggarkan. Pertimbangkan juga ketika teman-teman mungkin menemukan media-media yang sebenarnya sudah ada di luar sana, sudah dibuat sama orang lain. Mungkin teman-teman bisa menggunakan lagi, baik itu seluruhnya, sebagiannya, atau mungkin mengambil sebagian dan melakukan perubahan-perubahan pada media tersebut. Kalau teman-teman sudah evaluasi, kemudian teman-teman harus memutuskan mau beli atau mau membangun sendiri media pembelajarannya. Teman-teman bisa menggunakan form membuat keputusan beli atau buat yang ada di bagian appendix buku ini. Tidak hanya sampai di keputusan mau beli atau buat sendiri, tapi teman-teman perlu mengevaluasi sekali lagi setiap keputusan teman-teman. Gunakan form extend data materials yang disediakan oleh buku ini supaya teman-teman yakin akan setiap keputusan teman-teman. Dan seperti biasa, yang paling terakhir adalah mendokumentasikan hasil dari keputusan teman-teman, termasuk di dalamnya daftar sumber, alasan-alasan dari keputusan teman-teman dibuat, dan benar-benar keputusan finalnya itu apa. Kenapa demikian? Supaya nanti kalau misalnya ditanya, teman-teman ingat lagi apa sih dasar dari setiap keputusan teman-teman. Nah, kalau sudah demikian, teman-teman sudah siap di bagian analisa data. Berarti setelah ini teman-teman siap untuk melakukan yang namanya analisa biaya. Demikianlah isi dari bab 11 dan 12 buku ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya.